Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini masih di seputar Flipbook, saya akan membuat tutorial cara memasukkan soal ke dalam Flipbook. Dengan adanya soal ini tentunya akan membuat Flipbook kita ini menjadi lebih interaktif. Dan bagaimana cara membuatnya? Silahkan simak terus video ini. Lanjut membuat soal. Kita akan membuat soal di dalam Flipbook ini. Tujuannya adalah agar anak-anak atau siswa nanti bisa langsung ngetes ya, mengetes pemahaman terhadap materi yang kita berikan. Di bagian akhir Flipbook akan kita berikan tambahan soal. Caranya edit page, kemudian kita buka di halaman yang akan kita masukkan. Nah, ini latihan soal di sini. Kita akan memunculkan soal di sini. Misalnya begini. Sebentar, saya cari soalnya dulu. Tadi sudah saya siapkan contoh soal. 2 saja contohnya. Nah, ini. Nanti kita akan memasukkan soal. 2 soal ini aja untuk latihan ke dalam Flipbook. Setelah menuju ke halaman ini, langkah berikutnya adalah di sini tidak ada edit soal. Nah, tempatnya untuk menambahkan soal itu berada di sini, di open link ini. Kita klik. Kalau sudah, kita diminta untuk membuat area. Seperti halnya kalau kita membuat area untuk video tadi, kita tarik dari pojok kiri atas, kita klik tahan, digeser ke kanan bawah, kemudian dilepas di sini misalnya, klik. Nah, ini. Kemudian langkah berikutnya kita akan menambahkan soalnya atau memasukkan soal ke dalam tampilan ini. Caranya adalah kita klik pada add action. Ini kita klik. Langkah berikutnya di sini kita bisa memasukkan beberapa action ya. Ada action mouse down, mouse move, ada lagi mouse out dan seterusnya. Ada no action, ada go to page. Nah, ini fungsinya kalau misalkan go to page tadi, ini seperti halnya kalau kita membuat link. Misalkan kita klik di tombol itu, di kotak itu, maka langsung menuju ke halaman 5 misalnya. Ini go to page. Dan seterusnya. Nah, karena yang kita butuhkan adalah untuk memasukkan soal, berarti kita pilih yang ini open quiz ini. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan soalnya. Cara memasukkannya, terlebih dahulu kita klik pada add question ini, menambah soal, diklik. Nah, kemudian biar cepat saya copy paste saja. Ini soal yang pertama, saya blok, saya copy, kemudian dimasukkan ke sini, di paste di sini. Ctrl V, Ctrl C mengcopy, Ctrl V untuk paste, paste. Kita hilangkan nomornya. Kemudian di bagian bawahnya kita masukkan optionnya. Ini Ctrl C mengcopy, dimasukkan di sini.
kemudian ini di copy, masukkan ke B, ini C, kemudian keempat ini D5 model. Nah, untuk menambahkan option, kita klik pada tombol ini, add answer ini. Diklik, muncul 65. Kita paste di sini. Kita hilangkan aja opsinya, A-nya dihilangkan, B dihilangkan, C, D, E. Kemudian di bagian kanan kita bisa memilih jawaban yang betul. Kalau tadi itu yang betul kuncinya adalah A, kuncinya A, berarti yang betul yang ini. Terus untuk soal tadi, misalkan pada soal ini kita ingin menambahkan gambar, maka bisa digunakan ini untuk menambahkan gambar. Coba ya, klik ini, terus gambarnya kita pilih. Misalkan saya ingin memunculkan gambar ini, open, nah muncul di sini gambarnya. Ini sudah. Terus di bagian sini ada correct answer, ada wrong answer. Ini bisa kita custom ya. Misalkan kalau jawaban anak betul, munculnya tulisan apa? Kalau jawaban salah, munculnya apa? Ini bisa kita ubah sendiri dengan bahasa Indonesia misalkan ya. Kalau jawaban betul, kita munculkan tulisan begini misalkan. Selamat, jawaban Anda benar. Kalau ini, maaf, jawaban Anda salah. Terus untuk menambahkan soal yang lain, ini kalau misalkan kita save and edit next, jadi disimpan dan mengedit berikutnya. Kita klik, terus kita masukkan soal yang kedua. Ini kita blok soalnya, kemudian kita paste di sini. Terus gambarnya kalau ingin diberi gambar, kita bisa memilih dengan gambar yang lain, misalnya ini open. Terus opsinya sama caranya, kita blok, kita copy, Ctrl C, diklik di sini, Ctrl V. Opsi yang kedua, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian opsi yang ketiga, opsi yang keempat, opsi yang kelima. Nah, jawabannya kurang, kita tambahkan jawaban. Nah, di sini ini kita hilangkan abjadnya. A, B, C, D, E. Kalau sudah, kita diminta untuk memilih kunci jawabannya. Seandainya kita kelupaan memilih jawaban, ini nggak bisa. Jika disimpan muncul keterangan seperti ini. Diklik muncul ini. Harus memasukkan jawaban yang betul karena belum memilih jawabannya. Untuk soal kedua, tadi jawaban yang betul tadi adalah C. A, B, C yang ini. Terus ini tadi belum diganti. Selamat, jawaban Anda benar. Maaf, jawaban Anda salah misalnya. Untuk sementara kita bikin 2 soal dulu. Nanti jika Bapak Ibu
ingin menambahkan soal yang lain juga bisa nanti ya. Untuk latihan ini cukup 2 saja. Berikutnya kita save and exit. Oke aja. Yang ketiga nggak usah, ini kita cancel. Berarti kita cuma 2 soal. Seandainya ada soal yang ingin dihapus, misalkan nggak sesuai atau dikurangi soalnya, nanti diklik ini untuk menghapus soal. Jika ingin mengubah soal yang tadi juga bisa diklik di sininya, mengubah soal atau koreksi soal kedua di sini. Nah sekarang kalau ini sudah kita masukkan semuanya 2 soal, berikutnya kita klik OK. Terus kita simpan ya, kita simpan dan keluar, save and exit, akan dibawa ke halaman ini. Nah ini kadang-kadang kalau cuman muncul tampilan seperti ini, bisa-bisa anak-anak itu bingung kok nggak keluar soalnya. Nah, agar tidak bingung, kita bisa menambahkan tulisan di sini, edit page, kemudian ini kecil aja biar sama dengan kotaknya. Segini misalnya, kita bisa menambahkan tulisan di sini agar siswa nanti nggak bingung pada saat mau membuka soal. Caranya kita bisa klik pada ini, pada tombol tag ini untuk memasukkan tulisan, klik tag, kemudian kita tinggal milih tipenya, tipe yang mana, yang ini tipe 1, tipe 2 seperti ini bentuknya, tipe 3, tipe 4 dan seterusnya. Misalkan saya akan menggunakan tipe yang ini, kayaknya menarik nih ya, tipe 3 ini. Kita klik pada tipe 3, kemudian di sini kita buat area untuk tulisan, sama seperti kalau kita ingin menampilkan video tadi. Nah, seperti ini. Terus kita ubah tagnya, enter your tag here, masukkan tagnya di sini. Kita ketik misalkan quiz. Quiz, terus kita letakkan di tengah-tengah, fontnya kita perbesar, ditebalkan dan dibesarkan ukurannya. Nah, segini mungkin. Quiz, kalau sudah dipas tengahkan. Kita simpan lagi, save and exit. Inilah hasilnya, di apply dulu, kemudian ke soal. Nah ini, nah untuk mengerjakan soal ini, kalau kita kalau kita ingin mengerjakan soal latihan, ini kalau ditunjuk muncul tulisan seperti ini. Nah, muncul linknya. Kalau kita klik pada kotak ini, nanti akan tampil soalnya. Nah, seperti ini. Dasar dari sebuah produk dan seterusnya, jawabannya apa? Misalkan jawabannya C. Maaf, jawaban Anda salah. Ke soal berikutnya,
Ini karena tagnya panjang, bisa di drag diturunkan pakai ini. Misalkan jawabannya D, salah, berarti nilainya 0. Mencoba lagi, yes misalkan ya, ini jawabannya A. Nah, selamat, jawaban Anda benar. Soal berikutnya kita buat salah aja ini, klik ini salah, berikutnya 50%. Kalau kita klik ini jawaban yang betul, terus ini tadi C, A, B, C, yang ini benar 100%. Kalau ingin berhenti, klik no. Nah, ini contoh soal yang ada di flipbook. Jadi soalnya itu tidak menempel di dalam bukunya, melainkan muncul di ini seperti ini, melayang, jendela melayang.